Di tengah pandemi COVID-19, sudah menjadi tugas pemerintah bersama perbankan untuk bergandengan tangan meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya setelah sempat anjlok akibat COVID-19. 99% pelaku usaha di Kota Tasikmalaya adalah UMKM yang merupakan sebuah anugerah dan potensi. Namun, sebagian besar terdampak COVID-19 dan perlu untuk diangkat kembali. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam sambutannya. Budi mewanti-wanti, jangan sampai pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah negatif dan tidak menutup kemungkinan bahwa di tengah pandemi dan sektor UMKM yang terdampak, potensi negatif bisa saja terjadi. Budi menilai, jika pertumbuhan sampai negatif, maka berdampak terhadap banyak hal. Salah satunya PHK yang terjadi di mana-mana lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Budi mengapresiasi berbagai program yang digerakkan BRI yang selama ini dinilai peduli terhadap masyarakat tidak hanya kalangan menengah ke atas, namun juga ke bawah. Alhamdulillah wa syukurillah kegiatan ini berjalan, mudah-mudahan jadi motivasi ya bagi UMKM yang cukup besar. Barusan kami baru selesai dengan Pak Menteri Koperasi UMKM bahwa apalagi kita Kota Tasikmalaya yang mayoritas ya secara nasional pun sama, 90% adalah pelaku usaha itu adalah UMKM, usaha menengah kecil, dan ini sangat potensi. Walaupun memang situasi hari ini pada saat pandemi COVID sangat sekali terdampak. Makanya kebijakan pemerintah melalui perbankan, BUMN, adanya restrukturisasi, ya kan, lalu juga dengan pinjaman pemerintah yang lunak gitu kan, melalui kredit mikronya, dengan suku bunga yang subsidi dari pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah jangan sampai COVID-19 ini sangat berdampak sekali bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi kalau kita hari ini negara dari awal di 5% sebelum COVID, pertumbuhan ekonomi ini jangan sampai negatif split gitu kan, terlalu sampai negatif karena potensi negatif ini cukup besar. Ada yang bicara -3, -7. Kalau ini negatif semacam ini akan berdampak sekali nanti PHK di mana-mana, pemberian tenaga pemberhentian kerja. Ini yang harus kita hindari. Makanya segala upaya daya kami pemerintah, lalu juga rekan-rekan dari perbankan juga, karena BRI yang sudah lebih dikenal bank yang lebih dekat dengan masyarakat wong cilik gitu kan, Bank Rakyat Indonesia di pelosok-pelosok ya, ada namanya simperdes gitu kan, simpanan di pedesaan, makanya sangat potensi menjangkau ke seluruh wilayah. Dan hari ini kegiatan rutin BRI melaksanakan penghargaan reward bagi para penabung ya. Tadi saya lihat dari pinjaman selama ini hampir 1,4 triliun ya. Di atas 1,4 triliun ini simpanan, alhamdulillah. Nah ini juga bagaimana gerakan masyarakat untuk menabung ini harus dilakukan ya. Walaupun hari ini juga persaingan era globalisasi, fintech dan sebagainya ini tidak bisa kita hindari. Apalagi era COVID ini akan sangat berdampak. Era digital itu akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi gaya hidup masyarakat kita. Dan inilah mungkin BRI harus tampil hari ini mensosialisasikan kepada publik sebagai lembaga keuangan milik pemerintah yang memang siap mendukung daripada seluruh kegiatan-kegiatan perekonomian yang mayoritas di Kota Tasikmalaya itu adalah para pelaksana kegiatan UMK yang bordir yang kita saksikan di sini di rumah rumah kreatif BUMN ya. Karena ini BUMN, ini tempat pameran, ini sangat baik sekali. Seluruh produk-produk UMK ditampilkan di sini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Harapan kami dukungan permodalan itu sangat penting, termasuk juga kebijakan policy pada saat pandemi COVID. Ini juga sudah dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk keringanan pembiayaan pemerintah baik listrik yang 450, yang 900. Dan kebijakan lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini jadi motivasi bagi masyarakat untuk tetap menabung. Wajib ini menabung di banknya, jangan simpan di kasur gitu kan, insya Allah aman. Lalu juga ada bentuk
panen hadiah yang sudah rutin setiap tahun disaksikan nanti oleh notaris dan kepolisian dan dinsos. Mudah-mudahan siapapun nanti yang mendapatkan hadiah, yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama, bagaimana sepakat dalam situasi pandemi COVID ini tetap bagaimana mampu harus menggerakkan perekonomian masyarakat kita yang kita cintai. Terima kasih kepada Bank BRI. Selamat bagi rekan-rekan masyarakat nanti para nasabah yang mendapatkan hadiah. Hadiah utamanya mobil, ya, grand prize-nya mobil Suzuki R3. Lalu ada hadiah kesatunya motor, ya, berapa? 8 motor. Nah, jadi nanti tambah bonus, nanti mungkin dari dinsos jalan-jalan ke situ gede. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara semua. Saya tidak sampai akhir karena kebetulan saya ditunggu paripurna barusan, karena paripurna RPJMD yang harus diwakili katanya oleh kepala daerah langsung. Kepala BRI Kantor Cabang Tasikmalaya Aidil Adisaputra menyampaikan dipilihnya rumah kreatif BUMN sekaligus BRI ingin memperkenalkan beberapa UMKM binaan yang ada dan dikemas dalam bentuk sebuah pameran UMKM. Beberapa tamu undangan diperkenalkan dan diajak berdiskusi. Nah, Ibu, yang ini udah ada coraknya, Ibu, ya? Berarti yang udah ada corak ini baru dipakai lagi. Oh, kenapa Bu dikit-dikit, Bu, ya? Oh, untuk corak dikit-dikit aja berarti ya yang pakai lilinnya ya. Wow, ternyata di sini ada juga untuk display UMKM binaan dari BRI yang khas dari Tasikmalaya, yaitu tutug oncom instan. Seperti ini salah satunya untuk tutug oncom instan. Di sini dengan berbagai macam rasa, ada original, ada jeruk, ada kencur. Ya, dan memang kalau khasnya orang-orang Tasik itu sebetulnya yang gurih-gurih dan yang asin-asin. Jadi ini untuk oleh-oleh kayaknya pas banget. Ini sudah sampai mendunia loh. Teman-teman aku yang di luar negeri pada pesennya ini tutug oncom. Aidil menuturkan UMKM Tasikmalaya memiliki semangat yang luar biasa. Dirinya berharap para pelaku UMKM di kota Tasikmalaya, terkhusus binaan BRI, bisa menjadi poros perekonomian Tasikmalaya. Sehingga pihaknya terus mendorong pelaku UMKM untuk go digital dengan pemanfaatan e-commerce agar pemasaran lebih meluas. Terlebih, BRI juga mengenalkan salah satu fitur digital terbarunya, Brimo, aplikasi pembayaran yang tentu mempermudah nasabah dan masyarakat dalam bertransaksi digital. Kami tetap harus menerapkan protokol COVID di era new normal ini, sehingga kami melakukannya di Rumah Kreatif BUMN, Rumah Kreatif Tasikmalaya, di mana Rumah Kreatif Tasikmalaya ini merupakan wadah bagi UMKM di Tasikmalaya dan sekitarnya untuk berkolaborasi menciptakan UMKM untuk lebih baik lagi. Gitu. Banyak yang kami gaet, mulai dari rumah kemasan, ada dari transporting, ada juga dari pelatihan-pelatihan, dan jelas dari platform-platform penyedia jasa penyedia platform perdagangan e-commerce seperti Tokopedia, Indonesia Mall, dan lain sebagainya. Jadi selain dibina dalam bentuk kemasan juga, tapi bentuk pemasaran juga BRI ini bentuk pemasarannya maupun bentuk pelatihannya kami siapkan semuanya. Nah, Pak, untuk harapan ke depan nih Pak, BRI terhadap nasabah, baik nasabah umum maupun binaan-binaan dari produk-produk seperti apa? Oke, harapan kami ke depan, kami terus bisa membawa UMKM kami goes to digital. Betul.
Budiman, orang nomor 1 di Kota Tasikmalaya, berpesan, penghargaan yang selama ini dibangun BRI melalui berbagai reward, salah satunya panen hadiah Simpedes, diharapkan mendorong gerakan menabung di masyarakat. Budi menilai era globalisasi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sudah harus menjadi sebuah kebiasaan. BRI harus tampil ke publik sebagai lembaga keuangan yang siap mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya para pelaku UMKM. Dukungan permodalan dan kebijakan di saat COVID-19 perlu diperhatikan, seperti berbagai keringanan bagi masyarakat. Pemirsa, itulah tadi liputan yang kita saksikan bersama untuk acara panen hadiah Simpedes BRI. Selamat untuk pemenang dari kantor cabang Ciawi. Tentunya untuk Anda semua para nasabah tercinta BRI, terus tingkatkan saldo Anda supaya Anda memenangkan hadiah di panen hadiah Simpedes BRI next. Saya Febri Rizkawati harus pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.